Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari salah satu ustadz panutan orang-orang Wahabi, yaitu Syafiq Reza Basalamah, yang mana di dalam video tersebut Pak Syafiq ini dia iktikaf di dalam masjid, mencontohkan kepada jamaahnya membawa tenda begitu. Kita lihat videonya, kemudian nanti kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ini malam-malam terakhir Ramadan ya. Disyariatkan iktikaf dan bagaimana Rasulullah SAW beliau iktikaf ya. Tapi apakah iktikaf itu harus bermalam apa enggak? Yang membaca iktikafnya Nabi SAW, dia akan mendapati dari malam 21 sampai malam Lebaran Nabi SAW baru keluar dari masjid. Kita mungkin lihat tenda-tenda di sini. Memang di masa Nabi SAW beliau ketika iktikaf beliau pakai tenda. Sebenarnya tenda itu bukan buat tidur, tapi supaya ibadahnya lebih fokus sendirian. Baik, gimana kalau nggak mau nginep? Apa boleh iktikaf? Boleh saja, karena sebenarnya pendapat yang lebih kuat itu, iktikaf itu nggak harus berpuasa, nggak harus seharian full, nggak harus bermalam, tapi yang jelas engkau niat berdiam di masjid. Kalau kita lihat edukasi dari Pak Syafiq Reza Basalamah ini, dia iktikaf itu pakai tenda ya. Dia mengatakan Rasulullah SAW pakai tenda. Kita lihat begini ya. Kita lihat di dalam komentar ulama tentang masalah, kita lihat itu ya. Kita bukan lihat tendanya. Kalau kita gambarkan tenda masa dahulu, nanti konsepnya agak beda ya. Di zaman Nabi itu kan masjid itu modelnya kan tidak ada atapnya ya. Atau ada atapnya tapi panas. Nanti kan, atau panas dan dingin ya. Nanti kan bisa beda konsep ya. Kita akan bicara tentang masalah hukum dulu. Hukum orang yang tidur di masjid bagaimana? Kalau kita lihat komentar ulama tentang masalah orang yang tidur di masjid, memang khilaf seperti yang ada di kitab Majmu' Syarhul Muhaddab. Yaitu ibaratnya begini, ar-rabi'atu yajusun naumu fil masjidih wala karahata fihi 'indana. Nass 'alaihi Syafi'i rahimahullahu fil ummi wattafaqu 'alaihi al-ashab. Jadi ada ashab dan Imam Syafi'i memperbolehkan tidur di masjid. Wa qala Ibnu Mundhir fil Asraf rakhasa fi naumi fil masjid Ibnu Musayyib wa Atha wal Hasan wa Syafi'i. Wa qala Ibnu Abbas la tattakhiduhu marqadan wa ruya anhu in kunta tanamu li sholati fala ba'sa. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan kalau tidur di masjid itu enggak apa-apa, tapi tujuannya untuk sholat. Jadi begini mungkin gambarannya, orang pergi ke masjid, kemudian dia ternyata waktu sholat belum masuk, kemudian dia masuk ke masjid tidur begitu, itu gak apa-apa. Tapi nanti apa ya, teknis tidurnya seperti apa, ini belum ada penjelasan. Tapi sementara ulama fikih itu kan mengatakan tidurnya itu ya tidur kayak duduk kayak gitu. Kalau tidur kayak terlentang itu nanti apa, tidak mengganggu kepada musallin atau orang-orang yang musolat begitu. Kemudian di sini dikatakan waqala Auza'i yakrahun naumah fil masjid. Wa qala Malik la ba'sa bidzalika lil ghuraba wa la arada dzalika lil hadir. Jadi kalau menurut Imam Auza'i itu boleh tidur di masjid, tapi makruh. Kalau Imam Malik mengatakan enggak apa-apa bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, kemudian bahasanya begini, mungkin tidak ada tempat tidur kemudian tidur di masjid, enggak apa-apa gitu. Tapi di dalam konsep ini kita tidak membahas dia membawa tenda dan tidak. Tapi secara gambaran umum adalah ketika orang yang dimaksud di sini tidur di masjid itu ya jelasnya tidak membawa tenda begitu. Kemudian dikatakan waqala Ahmad wa Ishaq in kana musafiron aw shibhahu fala ba'sa wa in ittakhadha maqilan fala. Jadi kalau dikatakan orang musafir itu atau yang sama gitu tidur di masjid gak apa-apa. Tapi kalau dijadikan tempat istirahat itu gak boleh. Begini gambarannya, mungkin ya dibuat sholat gitu, jangan dibuat tempat istirahat saja kemudian tidak sholat, gambarannya ke sana. Kemudian kalau kita lihat di komentar-komentar ini kan boleh bahwasanya tidur di masjid, ada yang makruhkan, ada yang mengatakan hanya bagi orang musafir. Akan tetapi ini membahas secara sisi umumnya, tidak membahas tentang masalah membawa tenda dan tidak membawa tenda. Jadi secara umum seseorang bagaimana tidur di masjid itu diperbolehkan.
Dan ulama khilaf di sana, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, gitu bahasanya ya. Kemudian ketika nanti ada arid, nah ini hukum asalnya itu ulama khilaf, ada yang makruh, ada yang boleh, begitu. Ini hukum asalnya. Kalau ada hukum arid bagaimana? Ada faktor begitu, ada faktor yang baru yang masuk di dalam hukum asal itu bagaimana? Kalau ada faktornya, maka nanti ada beda pembahasan. Ini kalau ada faktornya. Di sini ada penjelasan begini. Lakin in kanal mabitu fihi satarattabu alaihi talwisun li firashihi aw dukhulil hasarati aw il bu'udi wa yakunu fi dhalika adiyatun lil musallina fayata'ayyanu tarkuhu fa kullu ma yu'dil musallina yajibu ib'aduhu anil masjidi bidalilin nakhi an dukhulihi fi haqqi man tafuhu minhu ra'yatun tu'dil musallina. Kalau ada hukum arid seperti misalnya orang-orang yang mabit di masjid itu atau tidur di dalam masjid itu mengganggu kepada orang-orang yang mau sholat di masjid itu. Contoh begini, di dalam videonya Pak Safik itu kan dia membawa tenda. Jadi kalau ada orang yang mau sholat ke sana di masjid yang ditambah Pak Safik yang ada tendanya itu, orang risih ke sana itu, maka ini disebut sebagai ada mengganggu ya, mengganggu kepada musallin. Kalau semisalnya nanti itu menyebabkan talwis itu mengotori ya, mengotori kepada lantainya masjid, mengotori kepada karpetnya masjid, maka ini nanti hukumnya menjadi berbeda. Kan begini alasannya, Ustadz kan dipel atau ya begini dan begini hukum asalnya kalau itu mengotori masjid maka hukum haram itu masuk. Jadi tidak boleh. Kalau membawa tenda seperti gambarannya di dalam videonya Pak Safik itu, kan pertama kita analogikan begini. Pertama itu mengganggu pada orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang mau sholat di tempat atau di masjidnya yang Pak Safik itu dan jemaahnya bawa tenda itu, kan dia merasa risih untuk sholat di sana. Berarti terganggu orang-orang yang mau sholat di sana. Kemudian jelas itu kalau kita bahasakan begini, apa nanti tidak ada semut atau apa, ada kotoran di sana. Ini itu dimungkinkan, meskipun ada bahasa itu kan bersih dan begini-begini, ya mungkin kayak gitu. Tapi bisakah kayak gini misalnya, apakah semua orang-orang yang masuk ke sana tendanya itu bersih? Kemudian apa tidak dimungkinkan membawa misalnya kotoran atau apa gitu. Ini kan ketika ada dhon begitu bahasanya, maka hukum arid ini masuk. Jadi tidak boleh begitu. Jadi kalau kita kalau kita kesimpulan, meskipun ini dalam sepintas kita lihat itu diperbolehkan, tapi sebenarnya tidak boleh dengan beberapa faktor tadi. Contoh misalnya ketika ada orang yang lewat di sana mau sholat, maka merasa risih dengan adanya tenda-tenda tadi itu. Ya kalau misalnya satu jamaahnya, kalau tidak satu jamaahnya bagaimana? Kan tentu kan merasa risih. Kan masjid itu bukan untuk satu golongan. Itu catatannya. Kemudian kalau kita lihat begini, dan ada masalah begini lagi. Ketika orang itu naruh tenda, kan yang seharusnya tenda itu bisa untuk disolati oleh 2 orang, itu hanya cukup untuk 1 orang. Berarti sudah mengambil tempat yang seharusnya ditempati orang dibuat 1 orang. Itu bagaimana? Maka tidak boleh itu. Maka ini termasuk ghasab itu. Ghasab ini muttafaq alaih, tidak diperbolehkan di masjid, itu tidak diperbolehkan. Seperti yang ada di kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 ya, halaman 143 dikatakan laisa lil insani fil masjidi illa mawdi'u qiyamihi wa sujudihi wa julusihi wa ma zada ala zalika falisairil muslimina. Jadi kalau orang-orang yang sholat di masjid itu, ia hanya sebatas tempat dia berdiri, sebatas tempat dia sujud, sebatas dia tempat duduk. Lebih dari itu untuk orang lain. Jadi kalau Pak Safik ini membawa tenda, bawa jemaahnya bawa tenda, misalnya tidur di sana atau tidak tidur, tapi dia ngaji. Tapi logikanya begini, tidak mungkin bawa tenda itu nggak tidur begitu. Tetap misalnya tidur-tiduran di sana, ngaji sambil tidur. Gak mungkin lah bawa tenda, ngaji duduk. Ya ada yang selonjoran, ada yang tiduran di sana. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Masalahnya yang khusus yang ini adalah di masalah dia ngambil tempat yang seharusnya ditempati orang lain.
Seharusnya tenda itu kalau ditempati orang sholat bisa muat 2 orang, tapi ketika dikasih tenda hanya muat 1 orang. Ini yang jadi masalah. Jadi ada beberapa masalah ya yang ditimbulkan ketika membuat tenda, seperti contoh di dalam videonya Pak Syafiq itu. Jadi kalau kita simpulkan, maka tidak benar seseorang ya ketika dia iktikaf membawa tenda praktik seperti di dalam contoh yang dicontohkan oleh Pak Syafiq itu dengan hukum arid yang seperti tadi. Jadi kalau teman-teman misalnya mengatakan Pak Syafiq itu Nabi bawa tenda, maka harus dikaji dulu seperti apa Nabi Muhammad SAW ketika di zamannya Nabi sehingga tenda itu diperbolehkan kayak gitu. Karena kalau kita lihat pada era sekarang ini, kalau bawa tenda itu kan full seperti itu. Dan gambarannya dulu itu memang ketika Rasulullah bawa tenda itu kan panas, kemudian dingin bawa tenda, dan tendanya itu apa sama seperti tenda yang dibawa Pak Syafiq itu hingga membawa seperti itu? Tentunya kan tidak seperti itu. Tenda itu kan bisa, tenda itu adalah tempat payungnya, duduknya begitu, gak sampai seperti itu. Sehingga kalau ada orang masuk itu ya bisa, kalau hanya bagian atas saja. Tentu di zaman Rasul kan begitu, tidak mungkin tendanya tutup seperti itu. Kan bawa tenda yang atas saja sehingga tidak panas atau misalnya tidak kena embun ya. Dan kalau Pak Syafiq ini kan beda, dia bawanya itu kan seperti itu, bisa untuk tidur itu nanti itu tidurnya enak di sana gitu. Ya mungkin itu ya penafsiran dan komentar kalau kita lihat beberapa hukum yang disampaikan oleh para ulama yang memang mu'tabar. Ya mungkin ya bisa dinilai sendiri oleh teman-teman bagaimana Pak Syafiq ini ketika memberikan penjelasan atau edukasi. Banyak yang memang perlu dipertanyakan atau bertentangan dengan hukum yang memang sudah dirumuskan oleh para ulama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.